Kita tidak bisa pukul rata mengatakan bahwa perempuan adalah korban, laki-laki adalah pelaku. Iya. Bagi saya sama aja. Laki-laki perempuan bisa jadi korban, laki-laki perempuan bisa jadi bajingan. Jadi pelaku. Gitu. Ya. Loh, kita konsekuen. Kita berempat ini sama-sama pernah mengalami kekerasan seksual, anggaplah begitu. Tapi sensasi yang kita rasakan, kemudian trauma yang tertinggal pada diri kita, cara kita beradaptasi, hampir bisa dipastikan juga akan ada bervariasi. Ada 4 variasi. Jadi Gimana, Pak? Tadi kita udah ngobrol-ngobrol soal Kita dari, pelecehan seksual, hubungannya dengan sistem pendidikan kita nih yang katanya terlalu mengglorifikasi akademik. Sehingga munculnya adalah orang-orang pinter, yang memang pinter secara akademik, tapi jadi perilaku terarah, tukang bully, melecehkan seksual, korupsi dan lain sebagainya. Nah, tapi saya mau nanya soal kasus ini lagi nih, kasus di FHUI ini. Kalau secara psikologi forensik sendiri menurut Mas Reza seperti apa? Saya punya kepentingan untuk juga memperkenalkan diri sebagai korban loh. Korban catcalling. Kenapa saya buru-buru harus memperkenalkan diri dengan sebutan itu? Untuk memastikan bahwa setiap kali kita bicara tentang kejahatan seksual dengan segala macam variasinya, kita tidak bisa pukul rata mengatakan bahwa perempuan adalah korban, laki-laki adalah pelaku. Iya. Bagi saya sama aja. Laki-laki perempuan bisa jadi korban, laki-laki perempuan bisa jadi bajingan, jadi pelaku. Gitu. Ya. Loh, kita konsekuen. Kalau kita memang ingin mengatakan non-diskriminasi, non-diskriminasi, maka kita juga harus bersedia untuk menerima kenyataan bahwa laki-laki pun bisa jadi korban, orang yang teraniaya, gitu ya. Gitu. Gimana tuh Pak ceritanya jadi korban catcalling? Iya, saya bersyukur karena saya punya ketangguhan, punya daya lenting yang baik, punya resiliensi yang oke, saya tidak terguncang. Tidak terguncang. Gitu. Ya. Jadi saya pikir mungkin ini sebuah reaksi pertahanan psikologi saya. Saya ingin katakan bahwa jangan-jangan mereka yang melakukan catcalling kepada saya sesungguhnya satu memiliki kekaguman terhadap diri saya. Gitu. Betul. Berarti saya punya superioritas. Dan pada sisi lain mereka punya kelemahan, mereka punya inferioritas. Dan cara mereka untuk menutupi inferioritasnya adalah dengan menampilkan superioritas yang eksesif, yang berlebihan. Manifestasinya adalah catcalling seperti itu. Catcalling. Tapi ketika menjadi korban catcalling, seorang Pak Reza Indragiri merasa risih juga nggak sih Pak? Atau awalnya kaget juga. Gitu? Awalnya kaget juga. Saya hanya khawatir bahwa ada tidak ya kemungkinan ini pelaku akan menampilkan gelagat yang bereskalasi ini. Karena kan saya lewat di daerah yang sama berulang kali. Kebetulan beliau psikolog ya. Ya anggaplah hari ini saya tanda petik sebatas jadi korban catcalling gitu kan. Esok hari siapa tahu sang pelaku yang notabene perempuan bisa kontak fisik nih ke bagian tubuh yang tidak vital. Lusa kontak tubuh ke bagian vital. Keesokan harinya melakukan ruda paksa. Keesokan harinya memperdagangkan saya. Itu kan bentuk sebuah eskalasi. Memang saya dramatisasi, tapi saya ingin menunjukkan bahwa perilaku bejat manusia, siapapun pelakunya, kalau tidak buru-buru diintersep, ya kemungkinan akan terjadi eskalasi. Makin lama makin parah, makin lama makin berbahaya. Nah ini cara intercept yang paling baik tuh menurut Mbak Reza gimana? Karena kan kita ngeliat sendiri bahwa kebanyakan korban, munculnya stereotip bahwa perempuan itu seolah-olah menjadi korban terus adalah mereka tidak bisa mengintercept adanya perilaku perilaku pelecehan seksual ini. Kalau bicara tentang intercept apa yang bisa dilakukan oleh kaum perempuan supaya fair, semestinya pertanyaan diajukan ke perempuan ya. Kalau diajukan ke saya nanti bias gitu. Karena sekali lagi tadi saya misalnya ketika jadi korban pelecehan seksual secara verbal, saya justru merasa ya makin kuat aja gitu berhadapan dengan situasi seperti ini. Gitu. Jadi tapi makin terbiasa. Ya, tapi apa tidak begini. Kalau memang ada kekhawatiran bahwa seseorang akan menjadi korban kekerasan seksual yang makin lama makin bereskalasi, maka kan ada 2 bentuk adaptasi yang bisa dilakukan. Pertama, perubahan terhadap situasi, termasuk perubahan terhadap orang yang melakukan pelecehan itu kepada kita. Perubahan faktor eksternal itu. Atau kita bisa melakukan adaptasi dan fokus pada faktor internal, pada diri kita sendiri. Yang saya lakukan tadi adalah sebuah contoh tentang bagaimana saya melakukan adaptasi dan memodifikasi internal saya. Cara berpikir saya. Berarti tiap orang ketika dia jadi korban kekerasan seksual itu bisa berbeda-beda responnya? Jelas, ada yang... Jelas semua trauma, maksudnya gimana? Tadi saya tidak mengalami trauma, saya merasa oke-oke aja ya. Tapi mungkin orang lain akan merasakan kaget, orang lain akan merasakan trauma, orang lain akan melakukan mengakhiri hidupnya, orang lain memilih untuk kemudian menjadi pelaku serupa dan seterusnya dan seterusnya. Jadi itu pilihan di tangan si korban.
Gimana tergantung ketangguhan dia menerima itu. Memang secara normatif kita katakan loh, keputusan ada di tangan korban, tapi kan realitasnya juga tidak sederhana itu ya. Iya, karena banyak juga kalau misalkan kita melihat pelecehan seksual kepada laki-laki sendiri, banyak juga justru yang responnya lebih ekstrim. Kayak misalkan banyak kasus penganiayaan dan pembunuhan berawal dari kasus pelecehan seksual verbal kepada laki-laki. Kenapa kira-kira? Dia pernah ngalamin. Ada kasus di mana dia menyewa seorang perempuan, terus perempuannya bilang, Oke. kecil lu atau loyo lu, kasarnya gitu. iya. Laki-lakinya marah, dianiaya. Menurut Mas Reza, untuk kasus seperti itu kayak gimana? Kita ini sudah jatuh tertimpa tangga pula. Yes. Kita jadi korban ya, anggaplah kita laki-laki jadi korban. Katanya kita harus menempuh jalur hukum. Yes. Jangan main hakim sendiri. Yes. Tapi pertanyaan saya, kalau kita mau jalur hukum, kita kemana nih cari pertolongannya? Kemana? Iya. Kalau laki-laki agak susah juga. Enggak, jawab aja dulu kemana? Coba, jawab kemana? Idealnya ke polisi. Polisi, oke. Idealnya ke polisi. Kantor polisi ya. Iya. Bahkan kita langsung nih ke Mabes Polri gitu, pusatnya. Iya, karena Jenderal Listio Sigit ada di situ, kita mau minta perhatian langsung dari dia. Di ruang sebelah manakah kita selaku laki-laki korban ini bisa mengadukan masalah kita? Oh iya, SPPK itu adanya unit perempuan ya? PPA ya. PPA apa kepanjangannya? Unit perempuan dan anak. Oke. Di ruang sebelah ada Renakta, remaja, anak, dan wanita. Iya, wanita. Terus kita minta tolong ke siapa? Berarti secara hukum nih belum terakomodir nih. Itu dia. Kalau Tidak jauh dari sini, korbannya tidak ternyata jauh dari tower laki-laki. ini, ada Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Terus tidak jauh dari sini Teguh Umar, oh sekarang udah pindah jauh ke pinggir kereta. Pinggir kereta. Ada Komnas. Perempuan. Dan anak. Terus kita minta tolongnya ke siapa? Komnas suami. Apakah itu menjadi bukti kalau kita tuh menganggap perempuan ini rentan ya, lebih rentan daripada laki-laki? Kalau saya ingin memberikan Maksudnya pandangan kenapa berbeda. lembaga-lembaga itu selalu Ya. belakangnya hanya perempuan? Ya, itu jadi stereotypical gitu Ya. kan bahasanya. Saya memberikan pemaknaan berbeda bahwa ungkapan bahwa isu ini semestinya kita sikapi dengan cara pandang non-diskriminatif. Realitasnya boleh jadi justru diskriminatif, bahkan bukan boleh jadi ya, menurut saya sudah diskriminatif. Ada diskriminatif terhadap laki-laki juga ya dalam penanganan kekerasan seksual yang Jadi dianggap teman-teman tidak biasa. Iya, teman-teman dalam isu ini barangkali koreksi yang paling mendasar adalah Iya, ya. mulai dari pikiran kita dulu. Oke. Cara kita berpikir tentang apa yang disebut sebagai pidana kekerasan seksual. Konsekuen nggak? Laki-laki dan perempuan setara, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku. Konsekuen nggak dengan itu? Apakah seorang laki-laki ketika dia jadi korban kekerasan seksual dia lebih malu mengakui? Tadi contohnya, Mas Kafid ya? Iya, iya. Tadi contohnya ekstrim banget tuh. Ya, ada satu kasus Malu ya? di sebelah tuh ada Iya. Iya. Dihina-dina kan? Iya, terus Tubuhnya kan? Iya, ada penganiayaan sampai di. Tapi bayangkan akibatnya, lukanya kan sedemikian parah kan? Bahkan luka batin kan? Kalau tidak mengalami luka batin ya tidak, saya pikir tidak mungkin pula si laki-laki itu melakukan tindakan sedemikian ekstrim. Gitu. Yes. Bang, ini kita balik ke kasus yang di UI ini, Pak. Iya, iya. Ini kan banyak kemudian yang bilang bahwa lebay itu kan cuma bercandaan laki-laki gitu kan, dan itu kan di chat grup, kalau nggak kesebar juga korban nggak akan trauma, nggak akan tahu. Iya. Nah, gimana Pak Reza sendiri melihatnya? Walau bagaimanapun saya Respon tetap publiknya ini gimana nih? ya walau bagaimanapun saya tetap memberikan telinga dan hati saya bagi siapapun yang menjadi korban. Jadi saya tidak akan pukul rata dengan mengatakan oh itu berlebihan, oh itu biasa saja, tidak. Karena pengalaman viktimisasi, pengalaman sebagai korban adalah pengalaman yang sangat individual sifatnya. Kita berempat ini sama-sama pernah mengalami kekerasan seksual, anggaplah begitu. Tapi sensasi yang kita rasakan, kemudian trauma yang tertinggal pada diri kita, cara kita beradaptasi, hampir bisa dipastikan juga akan ada bervariasi. Ada 4 variasi di situ. Jadi saya tidak bersepakat juga kalau ada pihak-pihak yang menghakimi, lebay itu. Ya. Lebay itu. Itu laki-laki tuh Pak yang bilang, Pak. Menurut saya tidak hanya laki-laki yang mengatakan. Ya, yang aku dengar dari laki-laki. Oke. Pada sisi lain, Bilang ke saya pada sisi lebay. lain, saya tidak sedang membenarkan. Iya. Tapi pada sisi lain, coba kita jujur sama-sama ya. Kantor mana yang tidak pernah karyawannya ngomong jorok? Iya. Tapi Sekolah mana? Kampung ketahuan mana? Yang warganya sama sekali tidak pernah bergunjing mesum? Ada tidak? Jujur. Sepertinya enggak ya, Tapi enggak ada. terjadi di ruang tertutup kan? Oh, sama. Ini kan berlangsung dalam Itu WhatsApp tertutup group. apa terbuka nih? Jadi? Dalam WhatsApp group. WhatsApp group itu private, Pak. Menurut maksudnya. saya sekarang ceknya begini.
apakah serta-merta setiap orang boleh masuk ke situ? Tergantung Grup itu. admin. Tergantung admin. Berarti kan selektif kan? Karena selektif, karena tidak serta-merta semua orang bisa masuk, karena ada terms and conditions apply, maka menurut saya itu ruang privat. Nah, tinggal saya ubah pertanyaannya. Tunjukkan ke saya ruang privat mana yang betul-betul tidak pernah ada di dalamnya pergunjingan tentang lawan jenis. Pergunjingan cabul gitu ya. Cabul. Ya, ada tidak? Itu apa maksudnya? Itu apa tuh? Ada. Nah ini. Di mana? Ada. Ya di grup yang punya kesadaran bahwa kekerasan itu nggak boleh saling merendahkan dan seterusnya. Oh, saya sepakat kalau begitu ya jelas tidak ada. Ini kan saya sebuah bentuk hiperbola untuk menunjukkan bahwa sekali lagi ini bukan merupakan sebuah pembenaran, tapi tindak tanduk yang menjadikan tubuh lawan jenis atau tubuh siapapun itu sebagai bahan pergunjingan itu jamak adanya. Jamak. Ya, sangat-sangat banyak. Sangat-sangat banyak. Biasanya yang dipergunjingkan itu tubuh laki-laki atau tubuh perempuan? Saya tidak punya datanya, tapi dengan asumsi bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama bisa jadi korban, sama-sama jadi pelaku, maka 50-50, kedua belah pihak sama saja bisa menjadikan lawan jenis tubuhnya sebagai bahan pergunjingan. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.